Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah mengatur kehidupan kita dan aturannya pada hari ini. Allah mengajak kita untuk mengenal siapakah Allah dengan mengenal namanya, yaitu nama Allah Al-Aziz. Jadi nama Allah itu adalah Al-Aziz antaranya. Kalau nak panggil dia baru ada pakai ya Aziz, tetapi nak panggil pun kita berdoa ikut cara Nabi. Al-Aziz, Al-Aziz kalau kita buka dalam mana-mana ayat Quran, kita akan menemukan terjemahannya adalah yang maha mulia. Ya, itu ikut terjemahannya, yang maha mulia. Tetapi kalau kita merujuk kepada makna secara bahasa, Al-Aziz tidaklah menunjukkan kepada makna mulia itu sendiri, tetapi menunjuk kepada sebab-sebabnya. Tetapi sebelum kita bincangkan tentang makna nama Al-Aziz, kita harus tahu dahulu manakah ayat-ayat yang kita jadikan sebagai rujukan ketika kita hendak menghurai, memahami, mentadabburi nama Al-Aziz itu. Ya. Dan dalam Al-Quran, untuk mengetahui nama Al-Aziz untuk zaman sekarang ini amat mudah menggunakan fasiliti yang sudah disediakan oleh pakar-pakar IT. Tekan je ain, zai, ya, zai. Keluar azizun, akan keluar semua senarainya. Ya. Bila kita cek dalam Quran itu, nama Aziz banyak, puluhan disebutkan. Ya. Banyak sangat. Dan ada jenis surah-surah tersendiri yang banyak menyebutkan tentang nama Al-Aziz. Kemudian bila kita jumpa dalam ayat Quran itu nama Allah Al-Aziz, ternyata nama Al-Aziz itu ada gandingannya, ada sandingannya. Dan mengapa? Ya kan? Aziz, kalau di bagian depan Aziz itu cuma ada satu, Laqawiyyun Aziz. Dalam surah apa? Surah Al-Hadid ayat 25. Ya. Fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nas wa liya'lamallahu alladhi nama yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Disebutkan kata qawiyyun dalam surah tersebut karena tengah membincangkan tentang besi. Dan besi itu mengandungi kekuatan, ba'sun syadid, yang sangat keras. Sehingga pada akhir ayat itu Allah menyebutkan kalau besi itu kuat dan keras, Allah juga kuat dan keras, sehingga Allah itu asyadid. Ya, qawiyun. Bila qawiyun, aziz, di mana semua manusia akan memerlukan Allah dalam hal kekuatan. Maka lepas qawiyun disambungkan aziz. Hai manusia, Anda tidak boleh hidup tanpa bergantung kepada kekuatan dari Allah. Ketika Anda merujuk kekuatan Allah, Allah itu adalah Al-Aziz dalam kekuatannya.
Sama kalau kita merasa berdosa, kita memerlukan maghfirahnya. Maknanya Allah itu aziz, kita perlukan dalam hal apa? Tindakannya memberikan kita maghfirah. Sama misalnya kita memerlukan Allah itu dari segi kelembutannya. Ketika Allah melembutkan kita, maknanya kita memerlukan Allah itu sebagai Al-Aziz. So apa saja yang kita rujuk, hakikatnya kita merujuk kepada Al-Aziz. Ya. Jadi itu ada kaitannya, dan ketahuilah bahwa satu ayat kalau di belakangnya itu ada nama Allah, itu intipati ayat. Hatta satu ayat pun tidak ada nama Allah di situ, kita boleh cek ini perbuatan Allah masuk kategori nama yang mana ya. Oke, saya contohkan. Saya contohkan dalam Al-Quran surah Fussilat, surah yang ke-41 ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Allah akan perlihatkan ayat-ayatnya yang ada di penjuru, ya, penjuru alam, dan yang ada dalam badan manusia untuk membuktikan Quran itu benar. So tindakan Allah menampilkan ayat-ayatnya agar kita percaya Quran itu nama apa? Nama Al-Mu'min. Mengajak kita untuk percaya. Kan? Jadi tetap ada tindakan Allah dekat situ. Karena itu, misalnya Dr. Nabulsi menyebutkan, mentadabburi Al-Quran bermakna kita mengenal Allah dalam Quran itu. Dan kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan mengenal Allah itu akan menghantarkan kita menuju akhirat. Oke. Al-Aziz juga disandingkan selepasnya. Tadi sebelum ya, qawiyun saja, qawiyun aziz. Kalau aziz disandingkan kepada yang belakang, ada azizun hakim, dan ini major. Banyak sangat. Kalau disebut azizun, selalu azizun hakim, azizan hakimah, innallaha kana azizan hakimah, innallaha azizun hakim. Itu yang paling banyak. Dan kenapa? Ya. Sebab ketika Allah disebut sebagai Al-Aziz, sangat diperlukan. Sebetulnya kita tengah memerlukan hakikat kebijaksanaannya dalam mengurusi kita. Karena itu ketika kita bincang nama Al-Aziz, kita akan yakin sepenuhnya pada qada qadar kita. Karena itu qada qadar, apa yang kita alami, nasib bagaimanapun yang kita tak suka sekalipun, itu ada hikmahnya dan kita memerlukannya. Bila kita misalnya hari ini ditimpa musibah, hakikatnya kita perlu musibah, cuma kita tak tahu. Perlunya kita musibah karena Allah melihat kita tuh banyak dosa. Kalau banyak dosa tak dikasih musibah, masuk surga. Jadi musibah didatangkan oleh Allah yang berasal daripada nama Ar-Rahimnya, karena sayangnya ke kita supaya kita boleh masuk surga. Maka Allah bagi kita musibah. So bermakna kita ketika itu perlu musibah, cuma kita tak tahu yang kita perlu musibah. Karena Allah menantikan kita punya ketaatan, taat juga. Sebab taat itu pilihan. Disuruh memilih, tak pilih-pilih ketaatan. Pilih yang apa? Kemalasan. Maka karena tak taat juga, kurang pahala. Sementara Allah mengajak kita masuk surga, diberilah musibah itu. Kalau musibah tak payah pilih-pilih, terima aja. Nah, kalau terima, dapatlah pahala. Pahala yang akan memadamkan dosa kita sebagai ganti ketaatan, yang ketaatan itu akan padamkan dosa kita. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Jadi kita perlu musibah, tapi yang tahu musibah tentang kita itu hanya Allah. Maka Allah itu adalah azizan, dan ketika mengurusi kita hakimah. Dan ketika mengurusi kita karena hakimah, Anda jangan bertanya kenapa Allah terlalu tinggi untuk disoal. Itu namanya aziz. Oke. Aziz juga digandingkan dengan Dzuntiqam. Mengapa? Karena aziz itu satu-satunya Tuhan yang tidak ada yang sama, yang sepadan, yang setanding, atau yang menandinginya. Itu tidak ada. Maka Dzuntiqam untuk memberikan hukuman naqmah bagi orang-orang yang kufur nikmat. Ketika Allah memberikan rahmat, dia tak syukur nikmat, Allah bagi naqmah. Maka Allah Dzuntiqam, Allah bagi hukuman itu mesti daripada
zat Allah yang ada kekuatan, yang ada selain kekuatan itu apa? Kekuatan dan kekuasaan. Ya. Kalau Allah dikatakan sebagai satu-satunya Tuhan, tidak ada yang standing, so yang lain sudah ditumbangkan oleh Allah semuanya, maka Allah pemenang. Maka Al-Aziz itu adalah Al-Ghalib, yang memenangkan urusan. Aziz juga akan digandingkan dengan Ghafur. Artinya apa? Aziz itu satu-satunya Tuhan yang amat diperlukan dan dirujuk oleh manusia. Maka hal yang paling utama yang dekat dengan keperluan manusia adalah ampunannya. Dan ketika Allah mengampunkan hambanya akan mempertanyakan, kenapa Allah maafkan dia? Soalan itu tak payah dibagi ke Allah, karena Allah terlalu aziz, terlalu tinggi untuk ditanyakan. Aziz juga terakhir digandingkan dengan Al-Muqtadir. Ya. Akhda azizin muqtadir. Ya. Aziz kuat, maka akan dikaitkan dengan kekuatan Al-Muqtadir yang akan menetapkan urusan untuk hamba-hambanya, dan jadilah urusan itu berlaku karena kuasanya. Muqtadir, jadilah benda itu. Ya, qadarullahu faqtadara. Allah menetapkan sesuatu, maka jadilah takdir itu. Ya, Al-Muqtadir. Oke. Jadi kalau kita tengok tadi itu, Aziz di awalnya itu ada Qawiyun dalam surah Al-Hadid itu. Dan Aziz juga bagian belakangnya itu ada Hakim, ada Ghafur, ada Dzuntiqam, ada juga Muqtadir. Ya. Ada 4 di situ selepas Aziz, dan semuanya ada kaitan. Oke. Tak apa, kita ambil sampel satu saja dari ayat Quran itu. Kita ambil dalam surah sebelum Al-An'am, surah apa? Surah Al-Ma'idah. Ayat 118. Okey, coba cek. Ya. Surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat 118. Okey, sila dibuka Qurannya dan dicek. Sebelum kita melangkah jauh, kita ambil dulu dalilnya. Nabi Isa berkata kepada Tuhannya, dan perkataan ini direkod dalam Quran. Jadi firman Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau, kata Nabi Isa pada Allah, mengazab mereka ini siapa? Orang-orang yang meminta agar didatangkan satu hidangan dari langit supaya dapat menenangkan jiwa mereka dan mereka semakin beriman kepada Allah. Tapi Allah dah mengambil janji, selepas diturunkan hidangan itu, ternyata mereka kufur. Allah mengatakan, aku akan azab engkau dengan satu azab yang tidak pernah aku timpakan kepada umat yang lain selain kalian sahaja. Ini maknanya azab yang paling besar. Ternyata mereka mengingkari misalnya. Ketika mengingkari, Nabi Isa cakap begini aja, jika engkau mengazab mereka yang sudah mengikat janji, fa innahum ibaduk, terpulang engkau ya Allah. Terpulang engkau, kerana mereka hanyalah hambamu yang engkau miliki, yang engkau boleh perlakukan apa saja tanpa aku menyoal kenapa engkau buat begitu ya Allah. Namun harapan Nabi Isa sangat tinggi, karena Nabi Isa itu tahu Allah Al-Aziz. Maka Nabi Isa meneruskan perkataannya, wa in taghfir lahum. Namun ya Allah, dalam hatinya berharap untuk umatnya, karena sayang itu mesti nak dilindungi. Namun engkau ya Allah, sekiranya mau kan memaafkan kaumku itu, maka sungguh engkau adalah Al-Aziz. Apa? Bukan yang mulia lagi. Engkau yang mulia itu implikasi je, makna implikasi. Itu karena sesungguhnya engkau amat saya perlukan dalam hal ini, agar umatku terlindungi, agar pengikutku tidak engkau azab. Saya bergantung, saya yang berharap
ketika akal mulai mengimpossiblekan, ketika akal sudah menganggap mustahil Allah maafkan, sebab dia sudah mengikat janji dengan Allah. Tetapi untuk kebaikan Allah tak boleh guna akal. Karena tak boleh guna akal. Kalau guna akal, engkau hukum-hukumlah ya Allah, saya tak kisah, memang itu hak engkau pun. Itu kalau orang mati dengan akalnya. Tetapi ketika orang itu hidup dengan ma'rifatnya, namun kan jika engkau maafkan, iya Ustazah dah penat dah, tak payah mengajar. Tapi kan kalau mengajar kan lagi best. Seperti itu. Karena tahu Ustazah tak akan menolak. Kan? Karena tahu Ustazah tak menolak, walaupun sibuk bagaimana, kita katakan, tak apa Ustazah, nak cuti pun tak apa. Tahu Ustazah sibuk. Tapi kan kalau datang, lagi best. Tak apa ya Allah, engkau hukum mereka, azab mereka. Tapi saya tahu sifat engkau, perbuatan engkau tidak dapat dijangkau oleh akal. Sesuatu dalam akal rasa tidak mungkin. Tapi karena engkau tidak mampu dijangkau oleh akal, saya mungkinkan perkara yang tidak mungkin. Akhirnya apa? Dimaafkan. Dimaafkan. Makanya saya perasan ada satu anak murid saya itu sudah tahu, saya dah kata saya penuh hari-hari, tak boleh nak mengajar, lagi minta hari Sabtu seminar 2 hari, tak boleh. Tapi dia muka bodoh je, muka tak malu je, bahkan buat gaya senyum-senyum je. Tapi wallahu a'lam, Allah yang paling tahu tentang hati manusia. Saya terima juga tawaran dia, mengajar juga, ya, mengisi seminar. Itu yang dia kata, kadang sesuatu yang berlaku itu dijangkau akal tak mampu, tapi karena tak mampu dijangkau oleh akal, saya pasrah aja, pura-pura pasang muka bodoh je Ustazah. Tapi Ustazah mau je. Jadi terhadap Ustazah itu pasang muka bodoh. Nah, di sini kita akan tahu. Seharusnya kalau ikut redaksi ayat, wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafur. Betul kan tak? Tapi kenapa ghafurnya dibuang dan ditukar dengan fa innaka antal aziz? Macam tak relevan je. Tapi kalau kita tadabbur secara detail, yang relevan adalah, yang sesuai adalah al-aziz. Karena apa? Karena mustahil Allah memaafkan kalau ikut akal, karena sudah mengikat janji. Ya, karena mustahil, tetapi Allah memberlakukan kemaafan, dan kemaafan itu membawa pada sesuatu manfaat yang luar biasa, dan jarang berlaku perkara itu, maka Allah dikata dalam tafsiran, Allah itu aziz, Allah itu mulia. Mulia itu ketika ada akhlak, sifat, ya. Kalau pada manusia, akhlak yang baik, yang orang lain rasa mustahil dibuat tuh. Nah, kalau pada Allah ada sifat yang dalam akal manusia mustahil Allah maafkan saya itu. Dah lama tinggal solat kan, dalam keadaan bodoh jahil, dibagi tahu mak ayah tak dengar cakap, bila sudah tua punya anak susahnya mengatur anak, masuk kelas parenting, jumpa ayat Al-Quran, taubat dah, rasa apa? Allah maafkan kita ya. Itu semua adalah harus kembali kepada makna al-aziz. Fa innaka antal aziz. Kemudian hakim, kita akan bertanya, mengapa Allah maafkan? Kenapa Allah tak hukum je? Kita menyoal kan? Allah terlalu tinggi untuk kita soal, karena Allah bukan makhluk. Tetapi kita yakin setiap perbuatannya itu mengandungi hikmah. Dan hikmah itu kalau kita yakini dari awal, Allah akan bukakan selepas beberapa tempo, mungkin selepas kejadian. Tapi kalau tak percaya, Allah tak akan bukakan dalam diri kita pengetahuan akan hikmah di sebalik kejadian yang kita tak suka, dan seolah-olah takdir tidak memihak pada kita ketika itu. Dan ditinggal mati oleh anaknya, bisnisnya bankrupt lagi, suaminya tinggal lari dia. Coba, Allah nak apa dengan kita? Kenapa Allah bagi kat dia, bukan bagi kat orang? Kita ingin mencari hikmahnya. Tidak ketika itu hikmah kita dapat. Harus dalam tempo beberapa waktu yang Allah kehendaki. Syaratnya, wa may yu'min billahi yahdi qalbah.
dia harus percaya dulu itu berasal dari Allah Al-Aziz Al-Hakim. Lepas percaya, Allah buang dosa kita, Allah naikkan martabat kita, Allah buka hati kita untuk merungkai hikmah. Ya. Jadi itu permulaannya, itu dalilnya kenapa kita harus membincangkan Al-Aziz. Dan ini saya kaitkan dengan persoalan-persoalan kalangan etis. Orang etis tuh orang yang tidak mau beragama, sebab agama akan mengikat akal dia, kata mereka. So ketika mereka ingin mencari Tuhan misalnya, dia akan menyoal dengan soalan yang rasional. Mengapa dan mengapa untuk sampai kepada asas, dan itu tak mungkin tercapai. Mengapa? Dia tanya orang etis ya. Mengapa Allah menciptakan manusia itu tak baik semua aja? Kan senang biar Tuhan tak sengsara. Tuhan kan paksa kita untuk beriman. Kalau dia punya kuasa, kenapa tak buat kita beriman je? Kan habis cerita. Nak jawab apa? Anda kalau menggunakan teori akal, Anda pening sendiri. Kalau kita belajar Asmaul Husna Al-Aziz, tak payah teruskan benda itu. Ya mungkin kita boleh jawab, tapi orang kalau bersandar cuma pada akal saja tak kena. Jadi orang ini harus dibuat dulu percaya pada Al-Quran dengan mengkaji fakta-fakta saintifik, alam semesta, fenomena. Benar tak fenomena itu disebut dalam Quran? Kalau benar, apapun perkataan Quran dia akan follow. Oleh itu dari awal kita membezakan antara Al-Khaliq dengan Al-Makhluk. Tujuannya apa? Tujuannya kalau kita bersoal terhadap makhluk, jangan bersoal tentang makhluk kepada Allah. Misalnya, bilakah Allah itu ada? Itu kan pertanyaan untuk makhluk. Sebab bila itu menunjukkan waktu. Dan waktu itu adalah masa. Dan masa itu adalah alam. Dan alam itu ciptaan. Takkan Al-Khaliq yang menciptakan alam ditanya dengan soalan alam? Sebenarnya Allah punya sejarah, tarikh lahirnya. Dan pertanyaan seperti itu, anak kecil sudah mulai. Anak saya yang kecil itu selalu tanya, Umi, muallim saya kata, Allah itu ada tiba-tiba je. Allah itu ada tiba-tiba je. Betul ke Umi? Saya kata, coba, Allah itu ada tanpa dimulai ketiadaan. Maksudnya, macam Umi kan ada. Sebelum Umi ada tahun 81, baru tahu kan? Adalah Ustazah. Itu Umi tidak ada. Jadi, karena nenek sama Atuk ya makan makanan yang bergizi, ya, kita bagi tahu yang begitulah. Saripatinya ada, jadilah janin, Umi ada kat dalam. Itu proses Umi dari tiada menjadi ada. Tapi Allah itu tak macam kita, harus dekat rahim itu tak ada. Jadi macam mana? Saya pening lah, saya tak boleh jawab. Okey, karena Allah itu adalah pencipta, adik jangan tanya tentang bilakah Allah. Tapi tak boleh, harus terjawab juga. Coba tengok. Jadi akal manusia itu ingin menjawab sampai habis, tapi akan jadi gila nanti. Ya, maka jangan diteruskan. Quran menyebutkan Al-Aziz, Allah terlalu tinggi untuk dipersepsi oleh akal, maka jangan teruskan. Wa in, dan jika kamu misalnya bertanyakan sesuatu dan ketika dibuka jawaban atas sesuatu lagi memeningkan kamu, maka jangan teruskan pertanyaan itu. Ya, cukup kita mulakan dengan belajar memahami segala sesuatu, yang sesuatu itu membenarkan Quran. So saya benarkan Quran, saya follow apa kata Quran. Okey, lalu apa makna Al-Aziz itu? Ya. Al-Azizu. Pertama, dia berasal dari kata azza ya'azzu. Azizun. Ya, dari kata azza. Kalau dari kata azza ya'azzu, azizun, itu maknanya satu. Pernah belajar hadis? Ada hadis aziz. Itu maknanya bersumber daripada satu perawi. Satu. Ya, itu aziz.
Ya. Maknanya Allah itu satu-satunya Tuhan yang tidak ada satu pun makhluk yang menyamainya sama dengan Allah atau menyerupainya hampir-hampir sama atau menandinginya di atasnya. Ya. Jadi satu itu la mathilalah, tidak ada yang seumpama dengannya. Wala syabihalah, dan tidak ada yang hampir serupa dengannya. Ya. Dan tidak ada lagi yang setanding dengannya atau menandinginya. Ya. Tidak ada yang menyamainya, ya. Tak ada yang menyamainya. Tak ada pula yang menyerupainya. Ya, lainnya sama dengan serupa itu. Kalau sama itu sama-sama betul. Kalau serupa itu hampir-hampir sama. Ya, dan dua, tak ada yang menandinginya. Itu namanya azza, ya'azzu, aziz. Izzun. Satu je. Al-Aziz juga berasal dari makna asyadid. Al-Qawiyu asyadidu. Asyadidu. Apa Al-Qawiyu asyadid itu? Yang kuat dan keras. Ya. Kuat dan keras. Syadid. Syadda yashuddu. Syadid. Keras dan amat kuat. Biasanya kalau keras dan kuat, bila ada lawannya akan ditumbangkan, maka makna yang ketiga Al-Aziz adalah Al-Ghalib. Al-Ghalib itu yang menang. Ada makna yang keempat, cuma Ustaz tak masukkan, kita masuk nanti pada bab nama Al-Mu'izzu Al-Mudhillu. Ada yang memasukkan ya, Al-Aziz berasal dari kata Al-Mu'izzu, yang memberi kemuliaan kepada para hamba yang dikendaki. Tapi terkait dengan itu, kita nanti fokus kepada nama Al-Mu'izzu. So, kita berbincang tentang sifatnya Allah sahaja di sini. Aziz itu sifat yang ada pada zat Allah yang melekat bersamanya. Yang kita terjemahkan yang mulia, tetapi makna yang dikandunginya itu lebih daripada kata mulia. Ya? Oke. Jadi, dari kata azza, al-qawiyyu asyadidu, dan al-ghalibu, yang menang, yang kuat dan keras, yang satu, tak ada yang menyamai, tak ada yang menyerupai, tidak ada yang menandingi. So, itu makna al-azizu. Baik. Lalu, apa makna al-aziz secara istilah? Okey. Sangat diperlukan. Jadi makna yang pertama untuk Al-Aziz adalah bahwa Allah itu satu-satunya zat, ya, zat yang sangat diperlukan oleh segala sesuatu dan dalam segala keadaan. Sangat diperlukan oleh segala sesuatu dan dalam segala keadaan. Okey. Saya contohkan misalnya. Katil. Biasanya katil itu siapa yang memerlukannya? Orang yang ngantuk dan orang yang nak tidur, atau orang yang sakit. Tapi orang yang tengah bekerja, tengah bercocok tanam, tengah bertani, berkebun, berladang, perlu tak katil? Nah, bermakna katil itu bukan sesuatu yang sangat diperlukan. Okey, contoh, hospital. Hospital itu sesuatu yang sangat diperlukan ke tidak? Diperlukan oleh segala sesuatu ke tidak? Tidak.
oleh orang-orang yang sakit sahaja. Dan dalam keadaan memang tengah sakit. Jadi orang yang sehat serta tidak sakit tadi itu, dia tak perlu pergi ke hospital. Berarti hospital itu bukan Al-Aziz. Ya. Hospital bukan Al-Aziz. Atau misalnya apa? Handphone. Handphone diperlukan ke tak? Diperlukan oleh semua kalangan dan oleh semua keadaan tak? Tak. Nenek saya tak perlu handphone. Yang perlu ini, yang punya bisnis je. Tengok hari ini, apa masukannya? Dia cakap apa ya? Apa yang perlu saya follow ya? Nah. Itu je. Yang perlu itu yang ada bisnis, yang ada urusan. Saya ingat, nenek saya belah suami saya tak pernah telepon selama di sini karena tidak ada handphone dia. Dan tak pernah mengatakan, "Cu, tolong belikan nenek handphone, cu." Tidak. Tapi yang menggila-gilai handphone adalah orang bandar. Bermakna orang bandar itu orang sibuk. Orang sibuk itu orang yang merasa miskin. Dan yang kaya itu orang kampung. Tak perlu, coba tengok. Saya tak perlu handphone. Malu kan? Yang kita, aku perlu handphone, aku perlu handphone. Tapi orang kampung, aku tak perlu handphone. Mana yang kaya? Anda pakai Ferrari kan? Perlu handphone kan? Dia tak pakai Ferrari, tapi tak perlu handphone juga. Jadi tak perlu Ferrari, tak perlu handphone. Mana yang kaya? Yang kaya mereka. Kaya itu apa? Yang merasa cukup. Jadi satu ketika kita harus melihat bahwa kita itu lebih teruk daripada orang kampung. Walaupun di bandar. Tadi ada orang kampung misalnya, datang ke KL. Biasa Ustaz, anak saya cuma tahu rumput. Rumput sama tanam-tanaman, sama hewan ternak. Masuk ke KL, ibunya pening kan? Nah, ada main kereta, apa namanya itu? Kalau di Indonesia itu sejenis bom-bom K, kereta yang jalan sendiri pakai remote control. Kak bandar susah ternyata, masih senang dekat kampung, letak campak dekat rumput-rumput, main dekat rumput. Tapi kat sini, oh susah. Ya. Jadi mereka lebih senang dekat kampung. Ini sangat diperlukan. Jadi Allah Al-Aziz itu bermakna zat yang sangat diperlukan. Saya tanya, apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah semua tindakan-tindakannya sebagai Rabbul Alamin. So, kita perlukan maghfirahnya Allah. Betul tak? Kalau kita rasa guilty, bersalah. Kita perlukan pembukaannya Allah. Ketika kita ditimpa satu masalah yang tak keluar solusinya, kita perlu Al-Fatah misalnya. Fatahun, pembukaan dari Allah. Kita perlukan kelembutan Allah. Kita perlukan kerahmatan, rahmatnya Allah. Bahkan kita perlukan musibahnya Allah. Musibah dari Allah. Karena Allah itu Ar-Rahim. Terhadap orang yang beriman, dia akan timpakan musibah untuk menguji imannya. Dan ketika bersabar untuk mengangkat derajatnya. Maka Nabi SAW semakin dekat dengan Allah, semakin tinggi musibahnya, karena semakin untuk mengangkat derajatnya. Kita perlukan apa lagi? Kekuatannya. Bahkan kalau bincang nama Al-Qawiyyu, kita tak boleh hidup tanpa kekuatan Allah. Bahkan kekuatan itu kita perlukan dalam setiap sel-sel darah kita. Sel darah kita misalnya hemoglobinnya turun. Pasal apa? Kita kekurangan zat besi. Maka berlaku anemia. Berkepanjangan jadi leukemia. Itu namanya kita perlukan Allah hatta dalam sel darah kita. Dan yang lain-lainnya. Yang jelas semua nama-nama Allah, sifat dan perbuatannya itu yang diperlukan oleh semua makhluk dalam setiap keadaan. Bukan ketika itu je, dalam setiap keadaan. Oke? Itu namanya Allah Al-Aziz, poin yang pertama. So, poin yang kedua. Poin kedua itu tidak terjangkau oleh mata dan akal zahir. Tak terjangkau. Ya. Jadi coba bayangkan,
ketika Allah itu sangat kita perlukan, tetapi kewujudannya, perbuatannya tak mampu untuk ditengok, dijangkau oleh mata ataupun akal zahirnya manusia. Misalnya kan, kalau saya perlu sangat dengan namanya air, saya perlukan, oh alhamdulillah terjangkau juga, inilah air yang aku nantikan selama 2 jam tadi. Selesai minum, terjangkau. Ini ketika saya perlukan air dan terjangkau. Ini kita perlukan Allah, kemurahannya, rahmatnya, kasih sayangnya, tapi tak dapat dilihat oleh mata kita. Dan tak dapat dipersepsi oleh akal sampai habis. Karena terlalu aziz tadi itu. Kenapa ya Allah engkau maafkan kaumnya Nabi Isa itu? Kan dah ikat janji. Baiklah engkau habiskan saja. Sampai saya juga pernah geram itu membaca surah apa? Surah Asy-Syams. Surah apa yang ada Amhilhum Ruwaidah itu. Muhammad engkau sabar. Saya tangguhkan dulu hukuman at-tariq untuk mereka orang-orang kafir. Hati saya berkata, kenapa tak ketika itu engkau habiskan saja ya Allah, biar habis. Geram gitu kan tengok perangnya itu. Tapi manusia karena tergesa-gesa, dia nak apa yang diinginkan cepat terlaksana. Tapi Allah Al-Halim, Allah tahu, Allah bijak, Allah diperlukan. So, dia bagi tempo untuk orang-orang kafir itu merasakan kebahagiaan duniawi mereka, dan selepas ditarik mereka tidak mampu untuk menghindari. Oke, jadi coba bayangkan ketika Allah sangat diperlukan tetapi zatnya tidak dapat ditangkap oleh mata, dan sifat perbuatannya sangat tinggi hikmahnya, susah untuk diterokai akal. Yang ada adalah kita sami'na wa ata'na. Ya. Jika diperlukan namun susah dijangkau oleh akal manusia dan mata manusia. Jadi saya katakan Allah susah untuk dijangkau oleh akal manusia, sebab kerja akal ini, kalau dalam Quran itu dia akan terkait dengan mata. Dia menangkap benda, dia menangkap objek. Bila objek itu tertangkap dan difikirkan dengan hati yang telah beriman tadi itu, baru dia boleh merasakan kehadiran Allah. Tapi hadirnya bukan dalam bentuk fisik yang nyata, tapi dalam bentuk sentuhan hati, yaitu Allah menimpakan dalam hati kita sifat ihsan, seolah-olah kita nampak Allah, padahal mata kita tak nampak Allah, tapi hati kita yang nampak. Ya. Yang keempat, biasanya kalau susah dijangkau, orang nak menduakan, alah susah pun, cari yang standing lah. Susah nak cari air bening. Ya. Karena susah, oke lah cari yang hampir-hampir sama. Muncul air kitar. Tak apa, yang penting sama macam air, saya minumlah air kitar itu. Yang tutupnya biru tak ada. Yang ada tutupnya putih. Ya. Maka cari yang hampir sama. Tetapi Allah tak meletakkan yang hampir sama dengannya. Yang hampir sama, yang menyerupai, bahkan lagi menandingi, tidak ada. So di sini, ya, tidak ada yang sama. Satu-satunya sahaja. Ya, coba bayangkan, Allah adalah zat yang sangat kita perlukan. Kemudian zatnya itu tidak dapat dijangkau oleh mata, dan tindakannya, hikmahnya tak mampu juga dipersepsi oleh akal manusia secara sempurna. Ketika hendak merujuk yang lain, tidak ada yang lain yang standing dengannya. Semau tak mau, kita hanya merujuk kepada Allah. Baik, saya sampelkan. Tidak terjangkau oleh mata akal manusia, susah untuk dicapai di sini ya. Susah untuk dicapai. Udara, saya tanya, udara itu diperlukan tak? Perlu. Oleh semua makhluk tak? Oleh semua makhluk tak? Matahari perlu udara? Bintang perlu udara? Saya tanya. Oke, contohlah Ustazah, kategori udara ini sangat diperlukan oleh semua makhluk yang dekat bumi yang berkategori manusia. Baik, oke, saya terima.
Tetapi untuk mencapai udara itu mudah ke tak mudah? Mudah. Sekarang tak ada yang begini. Udara, tak ada kan? Dapat semua kan? So, karena mudah terjangkau, dia tidak aziz udara itu. Walaupun diperlukan oleh semua keadaan dan oleh semua makhluk, tetapi dia mudah terjangkau. Dapat ditangkap oleh manusia. Tinggal dihirup je. Bahkan kita pun pelik ya, mengatakan, saya ini menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Benda itu wujud ke tak? Entah, tak tahu. Yang penting teori ada. Jadi bentuknya udara itu udara. O2. CO2. Tak boleh kita nak detect secara mata kita. Tetapi dia mudah untuk kita dapatkan. Kalau Allah tak dapat. Mengapa Allah tak dapat dan tak terjangkau oleh mata ataupun akal manusia? Sebab dunia itu negeri ujian. Kalau ujian, Allah tak menampakkan zatnya. Kalau nampak zatnya, perempuan baik semuanya. Mau mencuri, oh Allah nampak. Sorry Allah, saya tak buat lagi. Nampak sesuatu, oh Allah nampak. Makanya para staff-staff itu, staff-staff dekat office itu, kalau bosnya dah masuk, dia selalu buat apa? Dia nak bagi tanda. Bos telah datang, kerja baik-baiklah gitu kan. Yang tadinya sembang lepak-lepak masih pukul 8.30 itu kan. Macam mana? Bos datang. Morning bos. Sudah dekat timur masih pakai morning lagi. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Dah kerja? Baru nak kerja. Mengapa kerja? Bos datang. Kalau saya tak ada, tahu sendirilah bos. Ya memang kita begitu. Jangankan itu, anak kita. Abi datang. Tak payah anak-anak. Yang besar pun ketika bincang dekat kelas, ustaz datang daripada solat Jumat. Ustaz datang, jom balik. Ustaz tak datang, tak balik dia. Yang ketawa itu tahu diri. Ustaz datang. Kalau tak datang, tidak keluar daripada bilik kuliah itu. Sekarang datang, malu, keluar. Coba kalau Ustaz datang, teruskanlah perbincangan itu sampai petang. Dan lupa untuk mengambil anak. Masya Allah. Tetapi ketika di akhirat, kenapa Allah itu terjangkau oleh manusia? So, akhirat bukan negeri ujian, negeri pembalasan. Maka Allah membalasi makhluknya dengan menampakkan wajahnya. Itu kenapa Al-Aziz itu ada. Ya? Jadi kalau kita rumuskan semuanya, apakah makna Al-Aziz itu? Zat yang sangat diperlukan oleh segala sesuatu dalam segala keadaan, namun ianya susah untuk dijangkau oleh akal dan mata manusia, dan ketika susah dijangkau, tidak ada yang standing dengannya sehingga orang boleh menduakannya. Itu Al-Aziz. Bayangkan Anda perlu sesuatu. Sudah perlu sesuatu susah dijangkau. Bila susah dijangkau, tidak ada badil gantinya. Seperti wanita yang tengah nakkan sesuatu itu, ngidam. Yang dia idamkan itu adalah mangga di musim bukan mangga. Suami akan cari kemana saja dan tidak ada gantinya. Adek atau yang carilah ganti yang lain. Tidak boleh bang, cuma saya mau mangga muda yang bulat segini, itu je saya nak. Carilah suami itu. Bila cari, karena kelamaan tak jumpa-jumpa, bila sekali jumpa yang hampir sama, balik ke rumah, maaf bang, dah tak selera lagi. Coba tengok. Hilang nafsu istrinya untuk makan mangga. Jadi saya pernah dengar aduan seorang lelaki. Ya Allah, melayan istri ini memang sungguh luar biasa. Belum kawin itu gambaran istri itu sangat menakjubkan. Ya, secara fakta, secara gambaran itu menggiurkan gitulah wanita itu. Tapi ketika sudah berkawin itu amat berbahaya. Bahayanya apa? Ketika ngidam. Bayangkan dia minta satu jenis makanan itu yang susah didapat. Bila sudah dapat itu, dia kata saya tak nak. Dia tak boleh makan itu lagi. Pasti dia tak begitu aja. Itu kalau suaminya tak faham ma'rifatullah, dia kata,
nanti lain kali engkau minta, aku tak mau cari. Padahal ketika dia mencari itu pahala dia. Tapi manusia mengejar hasilnya. Kenapa hasil pembelian saya tak termakan? Tak masalah, tak termakan. Memang perempuan begitu. Datang selera, sekejap, hilang selepas itu. Ya, maka suami-suami yang tahu perempuan seperti itu, dia tidak akan sakit hati. Dan dianggap mengada-ada. Memang begitulah perempuan itu. Susah untuk didefinisikan. Oke? Jadi boleh paham ya sekarang ya? Mana Al-Aziz ya? Zat yang sangat diperlukan oleh segala sesuatu dalam segala keadaan. Namun yang diperlukan itu susah untuk, bahkan mustahil ya, untuk dijangkau oleh akal maupun mata zahir manusia. Dan ketika susah, tidak ada gantinya. Tidak ada yang menyamainya. Tidak ada yang menyerupainya. Tidak ada yang menandinginya. Maka mau tak mau, apa kesan kita belajar nama Al-Aziz? Kita hanya menggantungkan harapan yang setinggi-tingginya cuma kepada Al-Aziz. Kita hanya bertawakal hanya kepada Al-Aziz. Kita hanya mengharapkan pada Al-Aziz. Ada dua itu. At-tawakkal dengan ar-raja. Ar-raja itu harapan tinggi agar Allah memberikan apa yang kita hajati. Dan tawakal itu pasrah aja dengan kudratnya Allah. Allah bagi kita apa, semua ada hikmahnya dan kita memerlukannya walaupun kita tak kata, ya Allah aku perlu. Contoh, ya Allah tolong panjangkan umurku. Tak taunya pendek umurnya. Makna yang diperlukan oleh kita adalah apa? Pendek umur. Tapi kita tak tahu. Oke? Jadi cuma ada dua ya, dikatakan dalam satu karya punya Nabulsi ini. Kalau kita memahami nama Al-Aziz, hanya dua cara kita memahaminya secara kesan ya. Kesan orang yang belajar nama Al-Aziz adalah dalam hatinya dia ada rasa tawakal. Implikasinya ya, dalam hatinya dia ada harapan, ada roja ya. Jadi setiap perempuan tuan-tuan belajar tentang nama Allah dengan metode tadabbur, kita harus ya mendengar dengan seksama, istima, kemudian kita masukkan pengaruhnya dalam hati kita. Karena Quran itu sifatnya mempengaruhi dan Anda adalah manusia yang suka dipengaruhi. Seperti Anda suka mencintai, Anda pun ingin dicintai. Anda mencintai suami, Anda ingin dicintai oleh suami, kan begitu. Kalau mencintai suami, suami tak mencintai, itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Dan kalau bertepuk dengan sebelah tangan, rasanya tidak sedap. Begini, ada bunyi, tak nikmat. So kena ada bunyi ketukan, pluk gitu. Itu namanya mencintai dan dicintai, mempengaruhi dan dipengaruhi. So sekarang ini Ustazah nak coba pengaruhi perempuan dengan nama Al-Aziz. Maka apa kesan dalam hati itu? Karena tempat tadabbur cuma ada dalam hati. Oke. Yang saya gambarkan bahwa hati itu adalah laksana bekas. Kalau orang gambarkan love itu tempatnya dekat bekas itu. Kalau Anda tengah marah, macam Angry Bird itu ya. Ya, gambarnya juga dekat sini. Kalau Anda tengah berbunga-bunga, merindukan sesuatu, ya gambarnya dekat sini. Ada bunganya. Semua tempatnya dekat sini, tapi dia bekas. Ya. Baik. Kalau kita sekarang posisinya tadabbur, ya, nama ya Asma atau Ismun Al-Aziz, dia akan memiliki kesan atau implikasi. Dan metode belajar dalam Al-Quran itu, satu, kita harus yakin ada bacaan yang akan mempengaruhi. Apakah itu Al-Quran? Dan ada objek yang dipengaruhi, apakah itu hati? Dan syarat untuk menerima pengaruh itu adanya connection antara telinga yang fokus dengan hati yang on, yang hidup. So muncul nanti sebuah peringatan, yaitu zikra. Artinya peringatan itu adalah mengingatkan apa yang sudah kita ingat tapi kita lupa. Dalam diri kita itu mungkin ada satu ingatan yang kita pernah bersumpah setia dengan Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bila saya baca satu tafsir tadabbur itu dikatakan kita punya ingatan, tetapi karena kita tinggal dekat dunia melalaikan kita, datang para rasul utusan untuk mengingatkan semula benda itu.
Kalau kita tolak ingatan itu, maknanya dunia begitu kita sangat mencintainya. Kalau kita boleh menerimanya, maknanya dunia itu bukan kita mencintainya, tapi kita memerlukan hanya sekadarnya. Ya. Maka implikasinya di sini ada dua yang kita sebutkan tuh. Ya mungkin ada yang lain juga, tapi setakat ini penemuannya dua. At-tawakkalu. Tawakal itu berserah diri hanya kepada Allah, bahwa kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang fuqara, yang sentiasa memerlukan Allah, sehingga akhirnya kita di sini menggantungkan harapan, ar-raja, harapan untuk memperolehi rahmatnya, harapan untuk diterima taubatnya, harapan akan diselesaikan masalahnya, harapan untuk dipandaikan olehnya, harapan untuk dibukakan hatinya, harapan dan segala-gala harapan kita gantungkan hanya kepada Allah. Tetapi ketika kita mengharapkan sesuatu, ar-raja di sini, kita diminta untuk ta'ah. Jangan berharap, tapi dalam masa yang sama kita bermaksiat. Anda kalau berharap perniagaan itu berjaya, Anda akan jauh dari kejayaan seandainya Anda tidak jujur dalam berniaga. Ya. Jadi perniagaan yang tidak jujur hanya membawa kita kepada kerugian. Anda ingin berjaya dengan melalui perniagaan, tapi ketika ada seruan azan, seruan untuk zikrullah, Anda tak nak buat, Anda buat maksiat. Kalau dipanggil Allah tak nak, lawannya kita nak panggilan syaitan kan? So kita akan gagal dalam perniagaan. Walaupun kita katakan bahwa perniagaan kita semakin maju dengan tidak sholat misalnya, tapi itu istidraj dan Allah akan menarik kita seperti layang-layang yang dihulurkan talinya begitu lama, begitu jauh, dan akhirnya sekali ditarik terus putus. Itu cara Allah mengistidraj orang-orang yang merasa dirinya berjaya tetapi sebetulnya sudah berada di ambang kebinasaan. Ya, seperti Qarun ketika sudah merasa lebih hebat sampai semua orang terkagum-kagum, shock dengan Qarun, Allah tenggelamkan. Allah benamkan dalam dasar bumi. Jadi ada yang tenggelam dekat laut, itu namanya Fir'aun. Ada tenggelam dekat bumi, bumi belum menggelamkan juga, itu namanya Qarun. Dan Anda sekarang diuji oleh Allah, bila jumpa harta Qarun, nak jadi Qarun ke? Jumpa harta Qarun, berebut. Nah, orang Melayu tak boleh sebut Qarun, harta karun. Karun kasih J, karung. Oke, ini implikasi ya. Jadi ada tawakal, ada harapan. Oleh itu gantungkan harapan setinggi-tingginya kepada Allah Al-Aziz. Ini implikasi. Lalu apakah aplikasinya? Coba. Kalau kita tengok diri kita, belajar Asmaul Husna itu kan belajar untuk mengubah diri. Melalui perubahan adanya rasa tawakal, ada rasanya roja, harapan itu, kita kan optimis sebetulnya dalam hidup. Ketika optimis, kita melangkah dengan penuh kepercayaan dan keyakinan Allah akan bantu segala apa kekurangan kita, maka kita akan selesa untuk jadi orang yang berkerjaya. Bila sudah masuk implikasi tadi itu, sebetulnya dia akan mempengaruhi gerak kita, langkah kita. Oke, saya contohkan misalnya. Orang yang belajar nama Allah yang emosinya sudah dipengaruhi, perlahan-lahan dia akan berusaha untuk mencontoh sifat Allah. So, Allah di sini, misalnya Allah di sini. Dan Allah itu Al-Aziz, yang amat diperlukan dan tidak ada yang setanding dengannya. Dan ketika diperlukan, dia nih Allah tak dapat ditangkap oleh mata ataupun dipersepsi oleh akal. Begitu kan? Kita di sini, Anas, manusia. Yang manusia itu Al-Faqir, Al-Faqiru, yang amat sangat memerlukan. Kita perlu udara, kita perlu sel pembuluh darah, kita perlu buah pinggang, kita perlu tulang, kita perlu semuanya, betul tak? So kita perlu, itu namanya kita fakir. Ketika Allah itu Al-Aziz, kita inginkan dipandang oleh manusia yang lain, bahkan inginkan Allah melihat kita itu mencontoh sifat Allah. So, dari sini kita berusaha untuk mencontoh sifat Allah. Bagaimana kita berusaha menjadi pribadi yang nantinya diperlukan oleh manusia,
dalam segala keadaan dan oleh setiap hal. Ya. Seperti mana kita memerlukan Allah dalam segala hal dan keadaan. Dan amat susah orang mencari yang setanding macam kita dalam keperluan itu. Nak pindah ke lain hati pun, ke tempat lain, tidak memadai. Misalnya begitu. Ada tak kita punya keinginan diperlukan oleh Allah, diperlukan oleh manusia, dan ketika diperlukan oleh manusia, kita memenuhi apa yang dihajati oleh manusia itu. Itu namanya takhalluk. Di sini ada akhlak. Kita berakhlak dengan akhlak Al-Aziz, so kita berusaha untuk menjadi pribadi yang sangat diperlukan oleh segala sesuatu, ya, dalam segala keadaan. Kita nak seperti ini, ya. Dan ini namanya usaha mencontoh sifat Allah. Ketika sifat Allah kita ambil, bermakna kita telah berakhlak. Mencontoh. Ada proses percontohan. Saya contohkan misalnya, ini adalah kita. Ini adalah kita, ya. Anas. Si A perlukan kita. Mungkin perlu dari segi apanya begitu. Kemudian datang B, perlukan kita lagi. Mungkin perlu dalam segi yang mana satu gitu, ya. Datang lagi C. Terus, ya, kita macam diperlukan oleh semua orang, ya, sampai F. Karena itu Allah juga demikian, kan? Diperlukan oleh si A. Oh, si A perlukan maghfirahnya. Diperlukan oleh si B. B perlukan ketenangan. Diperlukan oleh C perlu kebahagiaan. Diperlukan oleh D, E, F, G sampai tak terbatas. Diperlukan semuanya. Tapi setidaknya kita menjadi pribadi yang diperlukan dalam satu perkara itu sudah menunjukkan kita mencontoh sebahagian daripada sifat Allah. Ya. Jadi kalau udah dapat yang ini, kita usahakan yang ini, kita yang ini, kita yang ini, atau yang ini. Oh, saya amat diperlukan misalnya oleh pembantu saya, ketawaduan saya dalam hal melayan urusan dia. Itu kita rasa saya perlu jadi orang yang macam biasa dipandang oleh pembantu saya. Itu maknanya pembantu memerlukan kita. Atau yang lain lah. Oh, anak saya memerlukan ketegasan saya sebagai seorang ibu. Karena anaknya itu lembab-lembab semuanya. Atau anaknya memerlukan kita, kelembutan kita, latifah kita. Karena apa? Karena anak-anak itu sudah diberi Allah perangai yang keras kepala dan garang. Macam-macam yang perlu kita berikan. Sejauh mana orang lain perlukan dekat kita. Oke. Mungkin perempuan ada bersoal, boleh ke saya nak mencontoh sifat Al-Aziz? Boleh. Apa buktinya? Buktinya adalah bahwa Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran, nanti boleh dicek dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun, surah Al-Munafiqun ayat 8, ya, boleh cek dalam surah Al-Munafiqun ayat 8. Jumpa dah? Ya. Yaquluna la irja'na ila al-madinati la yakhrujanna al-a'azzu minhal adhal walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Berkatalah orang-orang munafik itu, jika sampai je Muhammad dan para sahabatnya ke Madinah lepas perang itu, la yakhrujannal a'azzu minhal adzal. Orang-orang yang ada kekuatan, al-a'azzu, mereka kata mereka itu orang-orang yang aziz, yang ada kekuatan, satu-satunya yang paling kuat dekat Madinah, akan menyepak keluar, akan menghalau keluar, yaitu orang-orang yang dipandang lemah, adzal, yaitu pengikutnya Nabi, dan juga Nabi dipandang orang-orang yang lemah. Maka Allah katakan walillahil izzah, kekuatan itu milik Allah
Dan semua mukmin itu memerlukannya. Kekuatan itu milik Allah, satu, dan kekuatan itu milik Rasulnya, dua, dan kekuatan itu milik umat Islam. Jadi orang-orang beriman, kita kalau beriman, kita boleh jadi Al-Aziz. Karena itu Nabi juga digelar sebagai Al-Aziz, ya. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minin raufun rahim. Rahim juga nama Nabi. Walaupun Allah juga Ar-Rahim. Cuma kalau kata Ar-Rahman, hanya Allah sahaja. Yang tidak ada bersekutu dengan nama-nama hambanya. Maka ada Ibadur Rahman atau Abdur Rahman. Oke. Ustaz akan beri sampel bahwa kita boleh menjadi orang yang sangat diperlukan. Ya. Kalau sampel pertama itu adalah Nabi. Nabi itu adalah satu-satunya makhluk, ya, yang sangat diperlukan oleh seluruh kaumnya dan dalam segala keadaan kaumnya. Karena pada Nabi itu turun wahyu. Dan keperluan manusia terhadap wahyu itu melebihi keperluannya kepada air. Jadi kalau ikan tanpa air dia boleh mati, manusia tanpa wahyu juga macam ikan tanpa air. Maknanya mati, maknanya sangat perlu. Makanya Nabi Muhammad SAW karena sangat diperlukan, dia adalah pintu bagi kasih sayang Allah untuk makhluk, ya, untuk umatnya. Pintu bagi maghfirah Allah untuk semua makhluknya. Pintu bagi solawat ke atas semua makhluknya. Jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan cinta Allah, maka Allah katakan dalam surah Ali Imran ayat 30, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Engkau ittiba pada sunnahku, kata Rasulullah, maka Allah akan memberikan kecintaan, maksudnya Allah akan mencintaimu. Bukti Allah mencintaimu, dia akan membukakan pintu maghfirah, Anda akan diampuni. Bila dosa tidak ada, maka Anda layak masuk surganya. Kemudian Nabi juga bersabda, Nabi, Man shalla alayya salatan wahidatan. Siapa yang bersalat ke atasku satu salawat je, sallallahu alaihi asyron, Allah akan salawat kepada orang tersebut 10 kali. Coba bayangkan, saya dulu pikir hanya hak Nabi saja untuk diberi salawat untuk Allah, untuk diberi salawat dari Allah dan malaikatnya. Ternyata Nabi ingin kita juga merasakan dapat salawat dari Allah. Tapi caranya gunakan Nabi dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Maka Allah akan salat ke kita. Bukan sekali, 10 kali. Maknanya Nabi itu sangat kita perlukan. Betul tak? Tetapi terkait dengan Nabi, apa sabda Nabi? Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Karena Nabi tidak mewariskan harta, cuma ilmu. Maka menjadi seorang ulama bermakna menjadi seorang yang aziz. Dia akan diperlukan oleh semua makhluk. Yang tak perlu itu karena bodoh je, tak tahu tentang wahyu, ya. Jadi saya tak perlu belajar Al-Quran itu pada ulama-ulama yang mu'tabar, yang dikenal. Saya perlu sekarang bagaimana berniaga agar bisnis lancar, itu je. Maka dia tak mau belajar Quran, dia cuma mau mengamalkan apa Asmaul Husna yang boleh kaya, itu je. Oke, sebut Ya Razak, Ya Razak. Kamu bisnis ya, ingat kalau bisnis 1000 kali sebelum kamu sholat subuh. Ketika bangun tidur, suruh 1000 kali. Pas itu ada yang sakit, saya tak nak Quran pernah baca, saya nak sembuh sakitnya. Baca apa? Al-Jabar 1000 kali. Ya Jabar, Ya Jabar, Ya Jabar. Hanya itu setakat mereka nak gunakan Asmaul Husna untuk bisnis dan untuk kesehatan. Sementara Al-Quran tidak pernah ada doa yang menyiratkan, Ya Allah, sehatkan aku dan panjangkan umurku serta bagian aku rezeki yang banyak. Tidak ada. Doanya apa? Rabbana faqina azabannar. Ya Allah, selamatkan aku daripada azab neraka. Ada yang tanya kan? Sedekah panjang umurnya, betul Ustazah. Sedekah bukan memperpanjang umur sampai 100-200 tahun, tetapi memberkati umurnya, karena umur itu terletak pada keberkatannya. Walaupun 60 tahun, 63 tahun Nabi hidup, tetapi umurnya sampai sekarang dengan adanya sanjungan, pujian-pujian.
Jadi umur manusia yang kedua adalah zikraha, sebutan yang terbaik untuknya selepas dia mati. Itu umur panjang namanya. Karena dia suka sedekah, digelarlah, aduhai dermawan dia. Itu panjang umur baginya. Dan itu namanya kita ambil zikr dalam Quran. Tokoh-tokoh yang digambarkan yang begitu baik, aku na'a. So, jadi reminder kita, aku nak macam dia. Contoh saja misalnya Nabi Ayub, sakit. Dia tak minta kan, ya Allah sembuhkanlah sakitku. Contoh Nabi Ayub yang buta, Yakub yang matanya memutih, tidak pernah meminta, tapi ada waktunya akan datang. Cuma dia tahu bahwa dia tengah perlu buta mata, karena Allah Al-Aziz. Cuma dia tahu bahwa dia tengah perlu sakit kulit, karena Allah Al-Aziz. Makanya ketika ada rasa sakit dan yang akan menimpa seluruh manusia, dia sebut sakitnya bukan sakit kulit. Rabbi inni masaniyad-dur. Sungguh aku ditimpa sesuatu yang berbahaya. Berbahaya itu belum tentu tak baik. Justru yang berbahaya itu yang baik. Ya, tetapi ketika ada dur, dia sebut wa anta arhamur rahimin. Ini bentuk kasihmu, sayangmu yang sebenar. Dengan memadamkan dosa, naikkan aku punya martabat. Maka dia tidak pernah meminta, ya Allah sembuhkanlah. Allah tahu bila penyakitnya akan keluar. Yang kita perlu adalah sabar. Ya, karena ada kekurangan dalam diri kita, yaitu kesabaran. Oke, tadi. Kalau ulama itu waris para nabi, al-ulama warathul anbiya. Kalau kita jadi alim, kita akan diperlukan. Saya contohkan di sini kisah Imam Malik. Nak tunjuk di sini betapa aziznya Imam Malik ketika meletakkan ilmu. Ya, jadi saya tunjukkan ceritanya, dan cerita ini nanti perempuan akan paham di manakah sebetulnya aziznya Imam Malik itu. Imam Malik itu duduk dekat Madinah dan beliau menempati masjid di mana Umar bin Al-Khattab dulu ada. Karena itu fiqhnya Imam Malik itu sama dengan fiqhnya Umar bin Al-Khattab. Ya. Kemudian satu ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid datang berkunjung ke Madinah. Ketika di Madinah, Khalifah Harun Ar-Rasyid meminta kaki kanannya, ya, pengawalnya, maksudnya orang kanannya, yaitu Al-Barmaki. Wahai Al-Barmaki, datanglah kamu kepada Imam Malik dan suruh dia datang ke rumahku untuk mengajarkan aku tentang kitab Al-Muwatta, kitab hadis. Ada sekarang pemimpin, wahai misalnya ulama sekian-sekian, aku sebagai raja, aku sebagai Perdana Menteri, aku sebagai menteri, tolong bawakan kitab hadismu kepadaku dan ajarkan aku. Tak ada. Tetapi walaupun Khalifah Harun meminta kepada Imam Malik, apa jawab Imam Malik? Dia berkata kepada pengawalnya itu, orang kanannya itu, tolong sampaikan kepada tuanmu, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Maksudnya apa? Suruh tuanmu datang ke sini. Jangan suruh tuanmu, jangan suruh saya datang kepada tuanmu dengan membawa kitab. Ini tuan, ini baginda. Jangan. Disampaikanlah berita itu kepada Khalifah. Khalifah Harun marah. Kenapa dia tak mau datang ke rumahku? Wahai Barmaki, kalau begitu, biarlah aku yang akan datang ke sana. Kata Al-Barmaki, jangan tuan. Sebab semua penduduk Irak sudah tahu bahwa Imam Malik akan datang ke tempatmu. Satu pujian kan? Imam datang kepada Khalifah. Akhirnya, kata Khalifah, baik sekarang engkau paksa Imam Malik agar datang ke rumahku. Apa yang berlaku? Datang Imam Malik, tetapi tidak membawa buku hadis. Datang, buat apa itu? Memberi nasihat. Wahai anak pamanku, masih ada keturunan sebetulnya. Atau mungkin sanjungan orang Arab ya ibnu ammi. Itu panggilan dekat lah. Allah telah mengutus Rasul utusan yang bernama Muhammad SAW untuk kita follow sunnahnya, untuk kita ikuti karena dia sebagai panutan ataupun teladan kita.
Allah telah menganugerahkan kepada engkau kedudukan seperti ini karena ilmumu. Tahu tak? Begitu. Jadi Imam Malik ingatkan, kamu jadi khalifah ini karena kamu berilmu. Jadi khalifah yang paling tinggi ilmunya itu Harun ar-Rasyid. Jadi kam min dzalilin a'azzahu ilmuhu. Betapa banyak orang itu tadinya dianggap hina, tapi karena berilmu dia jadi mulia. Wa min azizin adzallahu jahluhu. Dan betapa banyak orang itu yang mulia tadinya, tapi jadi terhina karena kebodohannya. Maka Imam Malik tak mau yang namanya khalifah itu hina karena kebodohannya terhadap ilmu. Dia kata lagi, Imam Malik, betapa banyak hamba-hamba itu, statusnya hamba sahaya itu, lebih menghargai ilmuku berbanding engkau. Oh, sudah mula apa? Menangis Harun ar-Rasyid. Dia mudah tersentuh. Ya. Dia mulai menangis, bila menangis, lagi ditembak terus. Ya. Jadi kalau menangis jangan biarkan, tembak lagi terus ya. Biar puas tangisannya dan habislah ininya penyakitnya dalam matanya itu. Debu-debunya itu. Saya akan sampaikan satu hadis daripada Abu Zur'ah tentang kisahnya pencatat wahyu Rasulullah. Siapakah itu? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini ketika turun wahyu surah An-Nisa ayat 95 ya, yang disebutkan di situ, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulidh dharari wal mujahiduna bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullu wa'dallahi al-husna. Jadi wahyu itu ditulis oleh Zaid bin Sabit, yang di situ dijelaskan bahwa tidak sama antara orang yang berjihad di jalan Allah dengan yang duduk-duduk di rumah tak ada uzur. Kedudukan yang berjihad dengan jiwa dan hartanya itu lebih tinggi di sisi Allah. Maka Abdullah bin Ummi Maktum yang ada di sampingnya Zaid bin Sabit bertanya kepada Rasulullah, karena Rasul ketika itu perintahkan untuk tulis wahyu itu. Wahai Rasulullah, telah turun ayat tentang keutamaan jihad, tapi apakah hukumnya bagi orang yang buta seperti saya? Nabi kata apa? Nabi kata, ana la adri, aku tak tahu hukumnya. Maka kata perawi, belum kering dawat yang menempel dekat penanya Zaid itu, Nabi itu berat. Ketika Nabi tersedar daripada tidurnya pula, tersedar daripada pengsannya itu, Nabi kata, wahai Zaid, tulis satu huruf, satu bacaan, kecuali orang buta. Apa kata Imam Malik? Sampai sehingga kan ya, malaikat hanya setakat nak menurunkan satu bacaan, kecuali orang buta. Buta itu je, illa ummiyan. Kecuali buta itu, malaikat harus sanggup menempuh jarak 50.000 tahun menuju dunia. Nak bagi wahyu ke Nabi cuma satu huruf, satu bacaan itu, perlu menempuh jarak masa khamsina alfa sana, 50.000 tahun. Dan engkau duduk dekat Madinah, nak pergi ke tempat majelisku itu naik kuda sekejap saja. Takkah engkau malu dengan malaikat? Nah, jadi kalau kita tengok posisinya, kalau di bumi, ya tempat wahyu turun di bumi, ini bumi, contohlah bumi Madinah, ini langit, ya, as-sama. Malaikat turun itu menempuh 50.000 tahun. Kecepatan cahaya, namun ditempuh oleh malaikat dalam satu hari, cuma jaraknya itu sama dengan ukuran manusia, itu adalah 50.000 tahun. Turun ke bumi cuma satu bacaan. Bayangkan. Di sini ada khalifah. Ini khalifah. Nak datang ke sini 1 kilometer.
1 kilometer, contohlah kat sini, berapa minit? 1 kilo je, berapa minit? Contohlah 10 menit ya. Minutes. Oke. 10 menit takkan tak mau nak pergi ke tempat majelis aku. So, apa bandingan kamu dengan malaikat itu? Oh, semakin menangis, ditembak terus. Sedih menangis, orang yang suka menangis itu dia. Ya. Dia nih yang suka menangis. Maka dia mengatakan, oleh itu, tak patutkah sekiranya aku memuliakan wahyu itu? Agar kamu datang kepada aku seperti malaikat datang turun menemui Nabi. Jangan kamu suruh aku datang ke rumahmu, wahai khalifah. Kamu akan hilang keberkatannya. Baiklah kalau begitu. Aku akan datang ke majelismu. Datang dia. Datang, biasalah. Dikawal oleh para prajuritnya dengan pengawal setianya. Pengawalnya bawa apa? Kerusi kebesarannya. Duduk di majelisnya Imam Malik. Bila Imam Malik tengok dia pakai kursi, apa kata Imam Malik? Orang yang tidak merendahkan hatinya di antara sesama orang mukmin, maka Allah akan merendahkannya. Prajurit, buang kerusiku. Dibuang. Akhirnya duduk sama rata. Makanya Imam Malik itu kalau tahu ada anak penguasa datang sudah terlambat, duduk bersandar kat belakang, dia tak mau tengok muka dia. Tapi untung yang datang hari ini kat belakang bersandar itu bukan anaknya penguasa, jadi ustazah tetap pandang misalnya. Maknanya biasanya anak penguasa itu begitu. Karena itu Imam Malik membuat satu kaidah dalam belajar. Siapa yang belajar dalam keadaan bersandar, yang masuk bukanlah ilmu tapi syaitan. Siapa yang belajar Quran sambil berbaring tidur, maka yang masuk bukanlah ilmu tetapi syaitan. Yaitu apa? Mengantuk datang. Ya, maka setan datang. Karena dosa itu akan senantiasa panggil kawan-kawan dia, geng dia dipanggil. Ada yang bagian hembuskan hawa. Tadinya macam oke je, bila masuk kelas kan mantuk. Tapi kalau misalnya masuk tempat hiburan, masuk lagi shopping itu, perempuan tuh paling tahan. Sampai kaki tak perasan sudah sakit pun dia boleh tahan. Tapi kalau belajar, lebih cepat terasa bengkaknya kaki ketika duduk. Nah, itulah perempuan maka sudah menggeliat-geliat karena sudah hampir waktunya habis. Oke, jadi di situ Imam Malik meletakkan dirinya sebagai Al-Aziz yang sangat diperlukan oleh manusia karena belajar tentang wahyu oleh semua keadaan makhluk ya manusia ketika itu, dan dia merasa ada harga diri sehingga dia tidak mendatangi orang lain untuk disampaikan ilmunya, tapi orang lain yang akan mendatangi tempat itu. Maka Imam Malik memuliakan ilmu dengan cara meminta orang-orang yang berkuasa itu datang ke majelisnya. Maka majelis itu tempat untuk semua orang boleh datang. Ya. Dan saya juga heran, kalau saya dijemput misalnya ke tempat yang jauh, saya datang. Saya datang karena mereka kata ada tempat ustazah yang kami sediakan, so semua orang boleh datang ke tempat situ. Sementara tempat kami ini tak mampu untuk mengakses kajian-kajian tadabbur seperti mendekat Selangor. Saya coba datang 2 kali, 3 kali. Tetapi mereka tak satu pun sekali pun datang ke majelis saya. Ya. Tetapi kalau ikut pada konteks akhir zaman sekarang ini, kita mempertahankan idealisme kita. Jadi kita macam kembali pada zaman Nabi berdakwah, ya, dari satu kaum ke kaum. Karena kalau dibiarkan mereka tak datang, mereka akan tersesat. So akhirnya ustazah datang juga untuk kali yang ketiga. Tetapi mengharap tetap agar mereka juga datang. Karena itu tadi kelas ustazah ada yang datang dari Kelantan. Hanya untuk kelas setengah hari, seminar setengah hari, pukul 1:30. Saya hari ini bertanya pada suami saya,
nanti yang ikut kelas saya tadi dekat Rami itu akan datang tak ke TC? Datang Umi, saya tunggu mereka. Datang juga akhirnya mereka itu. Masya Allah. Mengapa datang? Dalam Quran telah menjawab. Kenapa orang itu walaupun penat tetap datang? Tahu jawabannya kenapa? Tak tahu juga. Coba cek dalam surah Abasa. Coba saya nak uji je. Coba analisis surah Abasa itu dari ayat 1 sampai 12 misalnya. Cek di situ. Apa itu? Apa bunyi lengkapnya? Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Jadi ketakutan terhadap hukuman Allah atas nikmat yang ada bersamanya berupa kesehatan itu membuatnya mencari dengan bersegera manakah tempat-tempat untuk mencari ilmu. Ya, wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang datang dengan tergesa-gesa, maksudnya dengan segera, wa huwa yakhsha, sementara dia dalam keadaan ketakutan. So perasaan takut itu yang membuat dia akhirnya datang. Baik. Ini saya katakan bahwa menjadi Al-Aziz itu boleh. Lalu aplikasi yang kedua yang penting adalah bab rumah tangga. Dalam bab rumah tangga, kalau kita tak kenal Al-Aziz, habis gitu. Habisnya apa? Karena kita akan banyak mendapati kekurangan-kekurangan dalam rumah tangga, tak kisah suami ataupun istri ataupun anak-anak. Contoh istri, ya, istri di rumah tangga itu, masya Allah, dia perlu segala-galanya. Dia perlu kekuatan, dia perlu kemahiran mengontrol, mengatur waktu, menjaga anak, kepandaian mendidik anak. Adanya kekuatan yang nak jalan dari dapur ke ruang tamu, mandikan anak, mop lantai, petik, sapu, mop lantai, sapu laman, sidai kain. Itu hampir 3.000 kaki dalam sehari itu. Dia melangkah. Jadi tak payah exercise sebetulnya. So, dia rasa letih. Pas tu cakap, rasanya kena anemia kot. Ya. Jadi, kalau kita merasa ada keletihan, sudah letih, anak bergaduh, ya Allah. Kita perlukan siapa? Al-Aziz. Satu, Al-Aziz akan kontrol anak kita. Satu, Al-Aziz akan pulih balikkan kita punya kekuatan. So, akhirnya Allah membukakan hati kita untuk mengetahui apakah jenis-jenis makanan, sayur-sayuran, buah-buahan yang boleh membangkitkan kita punya kekuatan. Karena setiap kita makan makanan yang mengandungi zat besi, di situ Allah menunjukkan tindakannya sebagai Al-Qawiyyu. Akhirnya, para wanita itu dalam rumah tangganya jarang kosong epal. Mesti ada epal. Mengapa? Sebab daripada epal itu paling tinggi zat besinya. Jadi dia akan bergantung, ya Allah, Engkau Al-Aziz. Engkau tempat aku bersandar. Engkau yang sangat aku perlukan. Hari ini aku perlukan kekuatan. So, rumah tangganya maintain je. Bila ada masalah yang lain lagi, ya Allah, saya perlukan ampunanmu ya Allah. Supaya dosa-dosa ini hilang. Tidak ada yang boleh mengampunkan dosa melainkan Engkau. Walaupun ada orang suka memaafkan, tapi Engkau yang paling tinggi. Bila Engkau maafkan aku ya Allah ketika aku tengah belajar menghafal Quran ini, Engkau pasti akan mudahkan aku. Karena orang susah menghafal Quran itu karena banyak dosa. Bila banyak dosa, dibuatlah satu ayat itu berhari-hari tak hafal. Bila berhari-hari tak hafal, kerap disebut lafaz-lafaznya. Satu lafaz ada 3 huruf. Satu huruf 10 pahala. 10 pahala padam dosa kita. Campur 10 lagi, padam lagi. Campur lagi, padam. Sampai habis baru lancar. Makanya manusia tak boleh diukur satu teori. Saya boleh 56 hari. Kamu juga boleh. Yakin kamu boleh. Sebut. Iya, saya boleh. Nah, buat afirmasi. Saya boleh, saya boleh, saya boleh. Tak boleh. Mengapa?
Karena Allah itu Al-Mubdi. Al-Mubdi itu yang menciptakan manusia itu beragam, berbeza. Bukan berbeza baunya saja, berbeza gaya hidupnya, berbeza-beza tingkat dosanya. Maka ada, kalau kita baca dalam satu buku itu, ulama yang disebut Sufyan Ats-Tsauri, 3 tahun hafal Quran. Boleh anak puan-puan? Tak boleh. Mengapa? Karena hal yang semacam itu adalah hebat dari Allah. Dan semua tak sama. Ya. Tapi ketika tak sama, Allah tetap adil. Kenapa ya Allah tak pilih anak saya yang hafal 3 tahun ini? Kalau hafal, puan-puan jadi bangga gila. Bila bangga gila, giler. Bila bangga sangat, nah peluang untuk masuk surga pun sangat tipis. Jadi dalam rumah tangga puan-puan harus ada Al-Aziz. Saya kalau sudah pening mengurus anak-anak, dengan rumah tangga, dengan keletihan, dengan penatan. Hari ini mengajar Al-Aziz, hari ini juga letih dan penat gila. Betul-betul letih. Letih karena apa? Letih karena mengkonsepkan, merumuskan balik dan nak berkata 2 jam di sini. Tadi dah sehari cakap dah. Sehari cakap pukul 2. Tahu pukul 2? Perempuan dikasih pukul 2 karena banyak mulut. Sampai pukul 5 tak habis. Jadi, yang ini jumpa, yang itu jumpa. Sampai rumah pukul 5 masuk adzan asar, pukul 4 lebih. Ya. Jadi saya kata, ya Allah, setiap nak mengajar itu ada aja fenomena yang terkait dengan apa yang saya ajar. Terkait, dan nanti selepas sudah mengajar akan ada fenomena yang menguji, betul ke kamu dah faham Al-Aziz? Habislah di situ saya. Harus mengingat lagi, dan kalau tak hari ini, hari esok masih ingat tak teori? Karena esok sudah ganti teori. Sudah ganti perbincangan, kelas lain kan? So, itu yang membuat Allah ingatkan kita dengan cara menghadirkan fenomena yang selari dengan apa yang kita bincangkan hari ini. Balik pulang nanti, Anda akan tertimpa sesuatu yang Anda sangat memerlukan Al-Aziz. Entah dalam maghfirahnya, entah dalam rahmatnya, bahkan entah dalam musibahnya. Karena itu, Allah jangan disoal, tetapi Allah adalah Al-Hakim yang maha bijaksana. Kehakiman Allah, kebijaksanaan Allah boleh kita lihat selepas kita menerima takdir kita. Baru Allah buka hati kita untuk mengenal apa hikmahnya. Kadang-kadang saya mengenal hikmah 10 tahun lepas, baru ingat sekarang. Begitu, baru ingat sekarang, ketawa-ketawa, gelak-gelak, Alhamdulillah. Jadi itu sebagai belajar bahwa ke depan ada sesuatu yang kita tak suka, kita katakan, bukankah 10 tahun yang lalu aku menangis dan tahun ini aku tertawa, biarlah tahun ini saya menangis, 10 tahun yang akan datang aku tertawa. Masya Allah, Alhamdulillah. Begitu ya, tuan-tuan juga begitu. Kalau pening mengurus istri, berhubunglah sama Al-Aziz. Karena perempuan itu susah untuk ditebak karakternya. Ya, apalagi kalau bulan telah datang, lagi susah. Ya. Maunya simple saja. Ya. Ingin dimanja, tapi pakai alasan apa? Sakit kepala. Nah, itu perempuan. Ya. Jadi, praktisnya dalam rumah tangga adalah jangan lupa, wahai para istri, para suami, ya, para anak, untuk bergantung kepada Al-Aziz ketika perlu mana salah satu di antara sifat dan tindakan Allah Al-Aziz. Karena kalau kita perlu kasih sayang ibu kita, kita lebih perlukan kasih sayang Allah, karena kasih sayang ibu hanyalah biasan daripada sayang Allah kepada anak itu. Baik, ada soalan di sini? Oke, jadi masalah rumah tangga senang. Iya. Oke. Al-Aziz dalam bab doa, artinya kita harus ikut cara Nabi. Tidak disebutkan dalam hadis itu dengan ungkapan ya Aziz berapa kali, walaupun dengan niat. Yang ada Al-Aziz itu dibaca ketika orang tertimpa rasa sakit dan menggunakan kata-kata a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min waja'i hadza. Kalau saya sakit telinga, saya akan panggil Al-Aziz, tetapi bukan Yal Aziz, bukan Ya Aziz, tetapi dengan cara Rasul memanggilnya macam mana. Kadang-kadang ada nama yang disebut direct,
ada kadang-kadang fi'ilnya Allah, perbuatan Allah yang disebutkan. Contoh, Allahumma ghafirli, tidak ada ya ghafar kan? Tapi ya Allah ampunkan aku, itu maknanya kita yakin Allah itu Al-Ghafar, namun tak payah dipanggil ya Ghafar. Dengan ritual yang kita adakan, berapa kali, waktunya bila, itu tidak dibenarkan. Tetapi kalau kita nak berhubung dengan Allah, kita banyak dosa, so misalnya kita panggil, bukan ikut tradisi yang dibuat berapa kalinya, misalnya ya Allah, ya Ghafar. Just menyebut begitu tanpa ada bilangan karena kita ingat Allah Al-Ghafar, kita panggil Al-Ghafar, tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah masuk bab doa, kan panggil aja, doanya belum. Ikut cara Nabi. Apakah itu? Allahumma ghafirli atau Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya, itu doanya. Kalau Nabi zikirnya tidak ada seperti itu, maka jangan mengada-adakan. Saya katakan yang mengadakan itu niatnya bagus. Saya tahu Tuhan misalnya buat nak dekat dengan Allah kan? Dekat tidak cukup karena dekat dengan Allah itu cuma niat. Tapi bagaimana caranya itu perlu ittiba sunnah Nabi. Jadi kalau misalnya saya lagi perlukan misalnya rahimnya Allah. Ya Rahim, saya boleh buat ketika saya perlu rahimnya. Tetapi nak berdoa macam mana? Itu cuma panggil aja, bukan zikir. Panggil, ya, panggil Allah. Doanya macam mana? Ya doanya yang ada dalam Al-Quran. Rabbi ghafir warham. Nih, ada doanya. Irhamna, ya. Warhamna, waghfir lana, warhamna. Ada doanya. Yang aziz tadi itu, Allahumma a'udhu bi'izzatillah. Ya Allah, aku berlindung. Atau bismillah, dengan nama Allah, aku berlindung, ya. Kalau sakit kita telinga, a'udzu biizzatillah, aku berlindung dengan kekuatannya Allah, Al-Aziz. Wa qudratihi, dan qadirnya Allah, dengan kekuatan kekuasaan Allah. Min syarri ma ajidu min wajai hada, daripada keburukan yang menimpaku berbentuk rasa sakitku ini. Berlindung. Berapa kali? Sunnah yang menyebutkan buat 3 kali. Letakkan balik, sebut balik. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i hada. Letak balik lagi. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i hada. Bagaimana Ustaz seandainya tidak sembuh? Tidak sembuh bukan urusan kita, tapi proses menuju kesembuhan itu urusan kita. Mungkin Allah tak sembuhkan karena Allah menantikan panggilan kita itu terlalu lama tak kita buat. Maka dibuatlah itu. Jadi saya pun tanamkan pada anak-anak saya, kalau sakit bagi tahu Umi akan bacakan atau kamu hafal, kamu letakkan. Karena setiap sakit itu kita bukan mencari kesembuhannya, tapi mencari proses menuju kesembuhannya. Bila sembuh tak dinilai oleh Allah. Yang dinilai adalah prosesnya. Dan manusia kalau dapat satu keberhasilan, dia lupa prosesnya. Ya. Jadi itu pentingnya agar kita menghargai apapun kesusahan yang kita alami itu terkait dengan usaha. Maksudnya tidak dengan Allah membersihkan dosa-dosa kita. Maka ada orang yang mengharapkan anaknya soleh di awal usianya, di awal umurnya, tapi Allah letakkan sampai umur 60 tahun baru dia taubat. So, disitulah proses kita mendapatkan pahala. Jadi nak ke pahala yang sedikit dengan yang banyak, tentu kita nak yang banyak karena Allah menciptakan kita untuk menempati syurganya. Amin ya Rabb. Ya, jadi begitu Tuhan. Jadi Asmaul Husna yang sekarang kita nampak dan jadi tren adalah mengucapkan nama-nama Allah berbanyak-banyak bilang, ditentukan waktunya, berapa jumlahnya, dan itu bukan ittiba sunnah, itu mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Kalau kita baca Al-Quran, dalam Quran Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh telah ada tuntunan, ya, role model dalam keseluruhan aspek pada diri Nabi kita. Maknanya ketika kita perlu berdoa, Nabi dah orang yang paling perlu untuk berdoa. Cukup doa Nabi berkualiti, dan kita yakin lebih baik dari banyak tapi tak ada quality. Ya. Seperti saya contohkan, saya punya selipar yang harganya itu Rp10 sampai 20. Dengan satu selipar yang mahal, selipar Medifit misalnya, harganya 300. Anda pilih mana kalau saya tanya, mampu boleh membeli?
Nak membeli yang slipper murah itu sampai 20 pasang atau satu slipper Medifit, dan ketika Anda kakinya sakit dan perlukan slipper Medifit itu, beli yang mana? Tentu beli slipper yang Medifit karena Anda mampu, dan kita ittiba sunnah, kita juga mampu. Maka gunakan doa ikut Nabi. Dan ada satu buku yang ditulis oleh Pustaka Ibnu Umar, saya tengah usahakan datang. Berdoa menggunakan Asmaul Husna, ikut Nabi, tapi tak mesti harus ada ya-nya. Cuma mana-mana doa yang ada tindakan Allah, ada sifatnya Allah di situ akan dikeluarkan. Macam tadi saya contohkan tadi ya, ada al-qudrah, ada al-izzah. Jadi di situ akan ada nama Allah al-aziz, Allah al-qadir. Bukan Allah ya aziz, Allah ya qadir. Allah itu bukan ya, Allah al-aziz. Dengan Allah itu al-qadir. Kalau nak panggil baru kasih ya. Macam fenomena yang sudah kerap menimpa kita, bila ada berlaku, apa-apa berlaku, dia panggil ya qadir, ya muqtadir. Kereta saya pancit misalnya. Kalau ikut Nabi tak macam itu. Nabi akan kata, apapun yang berlaku ucapkan qadar Allah. Jadi kalau muncul perkara itu ucaplah qadar Allah. Kereta saya pancit, Puan. Bukan ya qadir, ya muqtadir, kereta saya pancit. Maksudnya apa itu? Itu message kat saya. Ustazah, qadar Allah. Allah telah mentakdirkan. Ini kalau belajar sunnah kan tahu caranya. Kenapa kereta saya tayarnya pancit? Kalau assalamualaikum ustazah, ya qadir, ya muqtadir, kereta pancit. Maksudnya apa itu? Macam bagi saya ya qadir. Saya tak perlu ya qadirnya. Kalau dia dengan Tuhannya perlu ya qadirnya. Tapi bagi tahu saya kereta saya pancit ustazah, baru saya mungkin akan sebut qadar Allah. Ya, jadi penggunaan ya ini kalau orang tahu bahasa Arab itu ketika memanggil. Tapi ketika letakkan nama Allah, buang layanya. Jadi tidak ada misalnya Al-Qahar itu ya Qahar. Ya Allah Al-Qahar, Allah Al-Latif, Allah Al-Muqtadir. Nah, begitu. Ya, dan kalau ikut ustazah, belajar nama Allah itu bukan untuk keperluan kita setakat memenuhi bisnis ataupun kesehatan dalam diri kita, tetapi untuk meyakini bahwa Quran itu benar. Jadi kita akan jumpa fenomena alam. Oh, ada Allah di situ. Buktinya apa? Bila orang makan buah itu dia akan semakin kuat, maka Allah bertindak sebagai Al-Qawiyyu. Masya Allah, betul lah kiranya. Betul kiranya bila Allah turunkan besi, lalu Allah letakkan Al-Qawi. Bila saya tengok terung itu saya belah, kena udara warnanya jadi hitam dan coklat, itu namanya terong. Tanaman, ya, buah, sayur yang banyak mengandungi zat besi. Patutlah Allah disebut Qawiyun Aziz. Jadi sampai sekarang ini kita tak boleh lepas daripada Al-Aziz dalam bidang qawinya, dalam sifat kekuatannya. Sebab manusia mustahil boleh hidup kalau dalam sel darahnya tidak ada zat besinya. Orang mengalami kematian karena apa? Karena mata dia, akal dia tak digunakan untuk menerokai alam yang Allah tundukkan untuk kita. Sehingga kita tak pernah tahu bahwa kita lemah, tak berdaya, tak bermaya itu karena kekurangan zat besi aja sampai boleh mati. Macam yang belajar dekat UK itu, karena malam minum kopi dengan teh. Kopi dengan teh, kafein tinggi, tidak dibenarkan untuk diminum apalagi begadang. Mesti dia akan kekurangan HB dia. Bila berkekurangan sangat, kena anemia. Bila sudah terlalu teruk, darah merahnya kurang, trombosit dia, yang itunya lebih, darah putihnya, habis. Akhirnya dia meninggal. Meninggal ketika menulis tesis. Karena itu kita harus belajar Allah di alam semesta itu. Jadi, belajar Asmaul Husna itu sebetulnya kita nak melihat Allah dekat alam untuk menjumpai Allah dalam bentuk perbuatannya. Buku itu nanti boleh didapatkan dekat Rami Bangi Gateway, dan biasanya orang suka beli itu untuk hadiah sekali karena kecil pocket. Nama buku itu apa? Berdoa melalui Asmaul Husna. Entah, saya lupa tajuknya. Tengah kosong stoknya, belum datang lagi. InsyaAllah kalau tak ada halangan dan diingatkan oleh Allah, bila ada kelas di sini dan ada
ada buku itu, mungkin saya boleh mudahkan perempuan untuk dapat di sini. Ya, insyaallah. Alhamdulillah, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.